Yang bikin banyak orang bertanya-tanya itu adalah kenapa Stefano Lillipali tidak masuk sementara Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman selalu ada di situ. Itu saudara-saudara yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Padahal secara permainan Stefano Lillipali lebih bagus daripada Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Permainan terbaru ya. Dan posisi Borneo FC di klasemen itu juga bagus sekali saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita bahas. Pasti akan ada yang kita cakap. Kita perbincangkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, Uganda, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, semua akan kita perbincangkan dengan fair, dengan sportif, dengan jujur. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Baik yang basi maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi hari ini, saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang pemanggilan, tentang skuad tim nasional Indonesia yang akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam tanggal 12 dan tanggal 17 Oktober 2023. 25 pemain sudah dipanggil dan mayoritas adalah pemain yang itu saja yang sudah lama bergabung bersama tim nasional, baik yang muda-muda maupun yang cukup senior. Banyak juga pemain abroad, pemain keturunan, tetapi tidak ada Stefano Lillipali. Adanya Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, FIFA Matchday Oktober ini kembali bergulir pada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pada periode itulah, pada tanggal-tanggal itu ada FIFA Matchday. Dan FIFA Matchday ini dimanfaatkan di seluruh dunia oleh tim nasional. Ada yang menjalani pertandingan uji coba FIFA Matchday biasa, ada yang menggelar turnamen FIFA Matchday juga. Ada juga yang tampil di putaran di babak pertama, putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Contohnya Indonesia. Kenapa Indonesia harus menjalani putaran pertama, babak pertama melawan Brunei Darussalam? Ya karena waktu drawing tempo hari beberapa waktu lalu itu poin peringkatnya Indonesia, rankingnya Indonesia itu memang mewajibkan Indonesia masuk ke putaran kedua. Putaran awal. Jadi ya itu harus diterima. Walaupun itu nanti masuk putaran awal itu tidak masalah saudara-saudara. Pertama kita bertemu dengan Brunei Darussalam. Lawan yang relatif lebih mudah lah dibanding kalau kita ketemu Thailand atau Vietnam. Nanti kalau kita sudah lolos baru kita ketemu tim seperti Vietnam, Irak, Filipina. Itu kalau nggak salah ya di grupnya itu. Itu nanti ketemu. Tetapi kan ini Brunei mudah. Dan begini saudara-saudara, kalau pertandingan resmi seperti ini, poinnya yang diperebutkan itu jauh lebih banyak daripada poin yang didapatkan waktu uji coba. Kalau nggak salah itu kalau kita nanti menang lawan Brunei itu poinnya adalah 17 saudara-saudara. Tetapi kalau di FIFA Matchday biasa uji coba itu kalau nggak salah itu poinnya cuma 6 atau 7 lah. Jadi kan ini lebih meningkat. Ya di satu sisi tidak untung, tetapi ada untungnya juga. Ada untungnya bahwa kalau kita menang, poin kita akan lebih tinggi daripada pertandingan uji coba biasa saudara-saudara.
melawan Brunei Darussalam ini rencananya akan berlangsung 2 leg. Leg pertama akan di Jakarta, di Indonesia terlebih dahulu. Di Indonesia itu kalau nggak salah itu di Palembang. Nah, PSSI kan sekarang mendistribusikan pertandingan itu tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Pulau Jawa, khususnya Jakarta ya kan, selama bertahun-tahun itu kalau main selalu di Jakarta, terus di Gelora Bung Karno, terus kemudian sempat dipindahkan sedikit ke Bogor, ke Cibinong, ke Bekasi ya. Sekarang ini mulai ada pemerataan kesempatan kepada wilayah-wilayah lain supaya juga menyelenggarakan pertandingan tim nasional. Nah, Solo sudah sering, Surabaya juga pernah, dan Gianyar di Bali juga pernah. Nah, sekarang gilirannya Palembang. Palembang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pertandingan melawan Brunei. Nah, kemungkinan juga nanti di Kalimantan, di Balikpapan, di Samarinda, di mana Sulawesi kalau ada stadion, Papua juga mungkin saja. Nah, tetapi untuk sementara ini baru Palembang dulu diberi kesempatan menggelar pertandingan Brunei Darussalam. Itu nanti leg pertama. Nah, leg keduanya nanti di sana Bandar Sri Begawan. Nah, Bandar Sri Begawan, dan sepertinya saudara-saudara baik home maupun away Indonesia itu punya potensi untuk menang lah. Punya potensi untuk menang dari segi kualitas permainan. Brunei dengan Indonesia jauh tentu saja. Tradisinya juga jauh. Apalagi kalau kita bicara sokongan, dukungan supporter itu juga jauh. Jadi ya secara hitung-hitungan matematika di atas kertas, secara hitam di atas putih, secara teori, secara analisis orang biasa, ya kesempatan Indonesia itu menang besar sekali saudara-saudara, besar sekali. Bukannya kita menganggap remeh ya, tapi kita berdasarkan fakta pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kan terakhir kali kita bertemu di Piala AFF 2022 itu kan kita juga menang. Nah, itu jadi parameternya di situ. Nanti baru lawan yang sebenarnya itu baru di putaran ke berapa lah itu. Yang di fase berikutnya lah, di fase grup itu saudara-saudara. Buat Indonesia menang, tampil bagus, dan lolos ke putaran berikutnya, Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia itu sudah memutuskan memanggil 25 pemain. Nah, nama-namanya ya sudah seperti yang selama ini menghiasi tim nasional lah. Selama ini sudah berseragam tim nasional. Sebut saja di penjaga gawang ada Hernando Ari Sutariadi, kemudian Syahrul Tisna, kemudian ada Nadeo Argawinata itu di belakang, di penjaga gawang. Kemudian di tengah, di back, di defender itu ada kayak Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Sen Patinama, Sandy Walsh, Yance Sayuri, kemudian Wahyu Prasetyo pemain dari PSIS Semarang yang waktu pertandingan sebelumnya, FIFA Matchday sebelumnya itu kalau nggak salah Turkmenistan atau mana ya, itu sekarang dipanggil lagi, diberi kesempatan. Nah, mungkin saja Sintayong puas dengan performa Wahyu itu. Kemudian di lini tengahnya itu ada pemain-pemain seperti yang saya bilang tadi, ada Witan Sulaiman di situ, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Mark Klok, Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, kemudian Arkan Fikri yang dari Arema. Ini Arkan Fikri juga usia 18 tahun, Marcelino usia 19 tahun. Jadi pemain-pemain masa depan lah, pemain-pemain timnas U20 dipanggil lagi karena performa mereka bagus. Arkan ini memang bagus ini, anak muda yang sangat bagus. Kemudian di depan itu ada Dendi Sulistiawan, kemudian ada Dimas Derajat di situ, ada Ramadan Sananta, dan ada Rafael Struik. Jadi ini adalah 25 pemain yang dipanggil Sintayong untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam, dan mereka adalah gabungan dari pemain muda, pemain cukup tua, ya nggak tua sih karena usianya juga baru 20-an, tidak ada yang 30-an, itu tidak ada saudara-saudara. Ada si Jordi Amat 30, 31, selebihnya ya 27, 20, berapa pokoknya 20-an lah dengan pemain-pemain muda itu saudara-saudara. Di daftar pemain 25 pemain yang dipanggil itu tentu saja ada beberapa nama yang hilang, yang tidak dipanggil walaupun pada pertandingan sebelumnya melawan Turkmenistan itu dipanggil, seperti misalnya kipernya Reza
Reza Arya Pratama kipernya PSM, kemudian Fahrudin Arianto juga tidak dipanggil, Alfeandra Dewangga tidak dipanggil, Ferrari Hansa Muyama, nah itu juga tidak dipanggil. Kemudian Adam Alis juga tidak dipanggil, Sahrian Abimanyu tidak dipanggil. Siapa lagi? Doni Tripamungkas. Kemudian Ilyas Pasojevic itu juga tidak dipanggil. Ada lagi Ivar Jenner, saudara-saudara. Ivar Jenner itu tidak dipanggil. Penjelasannya adalah Ivar Jenner sedang dalam kondisi cedera. Ya, dia cedera waktu kembali dari tim nasional U23 di kualifikasi Piala Asia U23 bulan lalu. Nah, dia tampil di situ kan, dia tampil sangat bagus pada pertandingan melawan Taiwan dan melawan Turkmenistan U23 itu dia tampil bagus, dia memberikan assist, dia melakukan manuver yang luar biasa. Kemudian dia kembali ke Belanda untuk menjalani pertandingan latihan dan pertandingan bersama Jong FC Utrecht. Tetapi sayangnya saudara-saudara, di Belanda itu dia mengalami sedikit masalah. Ya sebenarnya cederanya tidak terlalu parah, tidak terlalu membebani, tidak harus menjalani operasi, tidak harus naik ke meja operasi, tidak harus turun mesin lah. Ya hanya cedera biasa saja, tetapi memang harus membutuhkan perawatan yang intensif dan harus cukup beristirahat. Sehingga setelah tim nasional Indonesia koordinasi dengan pelatihnya di Utrecht sana, di Jong Utrecht sana, diambil kesimpulan bahwa Ivar Jenner untuk sementara tidak dipanggil ke tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Brunei Darussalam, saudara-saudara. Jadi itu alasannya. Kalau saudara-saudara bertanya kenapa tidak ada Ivar Jenner, ya alasannya cedera itu, saudara-saudara. Ivar Jenner, saudara-saudara, yang banyak ditanyakan orang adalah Stefano Lillipali. Kenapa tidak ada Stefano Lillipali di skuad di tim nasional Indonesia yang melawan Brunei Darussalam? Stefano Lillipali ini tidak dipanggil lagi. Setelah pada pertandingan Turkmenistan itu dipanggil. Waktu pertandingan melawan siapa ya? Argentina juga dipanggil. Kemudian waktu Palestina juga dipanggil, tetapi tidak dimainkan. Waktu lawan Turkmenistan dia main. Tetapi waktu melawan Brunei Darussalam ini dia tidak dipanggil, dan itu menimbulkan ya biasalah kehebohan, kegemparan, kritik, ketidakpuasan dari beberapa pendukung. Tidak semua sih, memang beberapa aja di netizen, di media sosial, di media mainstream itu banyak yang pengamat juga banyak yang bertanyakan kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil. Mereka membandingkannya dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang tampil tidak terlalu bagus. Contohnya Egy Maulana Fikri itu nggak bagus waktu Asian Games. Jelek sekali mainnya. Jelek sekali dan ya hasilnya kan gagal. Kemudian Witan Sulaiman juga setiap kali diberi kesempatan main di tim nasional itu juga jelek. Permainannya cenderung menurun. Kedua anak muda yang sempat berkelana ke Eropa ini performanya cenderung menurun akhir-akhir ini setelah mereka kembali ke Indonesia. Tapi entah mengapa Sintayong selalu memberikan kesempatan kepada kedua pemain ini untuk bermain di tim nasional. Egy sempat cedera waktu beberapa bulan lalu, dia nggak dipanggil. Tetapi setelah itu dipanggil lagi waktu melawan Turkmenistan. Kemudian sama Indra Safri dibawa ke Asian Games. Sementara Witan Sulaiman juga selalu saja dipanggil walaupun tidak maksimal. Di klub itu juga dia tampil biasa-biasa saja. Dan itu menimbulkan kecemburuan dari beberapa pihak, itu menimbulkan pertanyaan apakah ini pemain titipan ataukah ini anak emas. Itu menimbulkan pertanyaan karena pemain seperti Lillipali tidak dipanggil karena Sintayong lebih memilih Egy dan Witan, saudara-saudara. Sebenarnya saudara-saudara ada alasan yang cukup logis, cukup masuk akal untuk menjelaskan kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil oleh Sintayong. Kenapa Lillipali selalu masuk daftar tunggu, selalu main kalau ada pemain yang cedera, selalu dipanggil ketika tim nasional kekurangan pemain. Itu alasannya cukup masuk akal. Kenapa? Karena gaya permainan Stefano Lillipali itu tidak sesuai dengan keinginan Sintayong. Sebagai striker ya, sebagai penyerang. Kalau saudara-saudara perhatikan pemain yang dipanggil itu kan tipe-tipe seperti Anda lihat Ramadan Sananta, kemudian Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat,
Rafael Struijk itu secara postur oke, secara kengototan oke. Jadi mereka bukan pemain yang skill, yang mengandalkan skill, tetapi pemain yang kalau tipenya itu bomber, tipe bomber lah. Bomber itu ya goal getter, selalu. Tetapi tidak seperti seperti Ilya Spasojevic juga. Kalau Ilya Spaso itu dia bomber murni, tidak punya kelebihan lain gitulah, tidak mampu, tidak bergerak. Tetapi yang diinginkan Sintayong itu adalah bomber, tetapi yang bisa rajin mencari bola. Sementara Stefano Lillipali ini tipenya adalah stylish, saudara-saudara, stylish. Dia banyak menggunakan keterampilan teknik, dia banyak pamer teknik, kecepatannya oke lah. Posturnya sebenarnya tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu tinggi. Ya mungkin kalau untuk ukuran Eropa dia tidak terlalu tinggi, tetapi kalau ukuran Indonesia ya dia lumayan lah tinggi. Tetapi karakternya itu dia lebih stylish kalau menurut analisisnya, dan itu tidak sesuai dengan keinginan Sintayong. Sintayong tidak senang dengan pemain-pemain yang stylish. Walaupun sebenarnya itu bisa dibantah juga karena Egy Maulana Fikri itu juga stylish. Tetapi ini lagi-lagi saudara-saudara, ini adalah terkait selera pelatih, dan itu bisa subjektif, bisa objektif, tergantung dari mana pelatih itu menilai. Itu saja. Jadi nggak usah dipermasalahkan lah, itu terserah Sintayong. Komposisi seperti ini, kira-kira bagaimana Sintayong nanti akan bermain menghadapi Brunei Darussalam nanti, saudara-saudara? Ya, kalau kita berkaca pada pertandingan sebelumnya tidak akan banyak berbeda lah. Tidak akan berbeda. Penjaga gawangnya kemungkinan tetap Hernando atau Nadeo. Kemudian di kanan itu bisa saja Sandy Walsh akan main di situ. Ini akan menarik. Kita akan tuh karena ada Sandy Walsh di situ, ada Asnawi. Apakah Sintayong akan menggunakan 4 back atau 3 back? Waktu pertandingan sebelumnya Sandy Walsh itu main di back sentral dengan 3 back. Apakah nanti Sandy Walsh akan main dengan di back sayap atau di back sentral lagi? Ini menarik. Kemudian di situ juga ada Pratama Arhan kan di kiri. Sementara Sen Patinama juga di kiri. Ini akan menarik. Ini penampilannya akan menarik. Apakah 3 back atau 4 back? Karena bisa saja Sen Patinama itu juga main di situ, Pratama Arhan duduk di bangku cadangan, atau sebaliknya dua-duanya dimainkan tetapi yang satu agak digeser ke depan. Ini kan memang resiko punya banyak pemain belakang itu ya seperti itu. Kemudian di Jordi Amat, Elkan Bakot kemungkinan tetap bisa main. Rizky Ridho bisa main, bisa juga dari bangku cadangan. Itu. Kemudian di tengah itu akan jauh lebih enak untuk menyusunnya, karena Marcelo Ferdinand, kemudian Mark Klok itu kemungkinan masih akan main di situ. Tergantung sayapnya siapa, apakah Sadil, apakah Witan, apakah Egy. Itu bisa menjadi pertimbangan, bisa diperdebatkan lah kira-kira siapa yang Arkan Fikri juga bisa main di tengah, saudara-saudara. Kemudian di depan itu kemungkinan akan ada satu penyerang. Saya sih menduga 4-3-3 atau 3-4-3. Bisa saja Ramadan Sananta akan diberi kesempatan bermain situ, atau Rafael Struijk. Ini akan menarik, apakah Ramadan atau Rafael Struijk, saudara-saudara. Kita lihat saja nanti. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Itu tadi pembicaraan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang timnas Indonesia, tentang squad, tentang daftar 25 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di babak pertama, di putaran pertama melawan Brunei Darussalam tanggal 12 Oktober dan tanggal 17. 12 Oktober itu kalau nggak salah di Palembang, di Gelora Sriwijaya Jakabaring. Dan tanggal 17-nya itu di Hasanah Bolkiah National Stadium di Bandar Seri Begawan. Itu tadi kita sudah menganalisis kelebihan dan kekurangan tim ini. Kita juga sudah membahas tadi bagaimana pemain-pemain yang dipanggil itu macam mana saja, seperti apa karakternya. Ada pemain abroad, banyak sekali pemain abroad, ada juga pemain keturunan, kemudian ada juga pemain-pemain lokal yang bagus-bagus, semuanya dipanggil yang ya sudah lama bermain dengan Sintayong. Tetapi
ada yang mengganjal, yaitu tidak adanya Stefano Lillipali. Stefano Lillipali tidak dipanggil, tetapi Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman tetap dipanggil. Nah, ini tadi kita juga sudah membahas, karena itu semuanya terserah pelatih. Semuanya tergantung pelatih, selera pelatih. Pelatih maunya seperti apa ya, maka itulah pemain yang akan dipanggil. Nah, tampaknya Sintayong memang tidak terlalu selera dengan gaya atau tipikal permainan Stefano Lillipali, saudara-saudara. Dan itu wajar-wajar saja lah, wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja dan harus kita hormati. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar sampai mulut saya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!